Shalom Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sungguh bersyukur karena pada saat ini kembali kita bertemu di dalam kuliah Alkitab malam atau kalam. Dan pada saat ini bersama kita akan merenungkan sebuah tema yaitu semua sama. Di dalam kehidupan kita ada begitu banyak perbedaan, tapi nyata-nyatanya kita semua sama. Dan bersama kita akan melihatnya dalam perenungan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita persiapkan hati, pikiran kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh kami bersyukur karena pada saat ini setiap kami boleh merasakan berkat dan juga kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau sudah sungguh teramat baik. Sehingga pada saat ini kembali kami diberi kesempatan untuk mengikuti kuliah Alkitab malam. Kami mau terus untuk mendengar firman Tuhan, kami mau untuk terus diingatkan akan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati kuliah Alkitab malam pada saat ini, agar kami boleh sungguh menghayati firman Tuhan dan itu boleh menjadi pegangan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan penyertaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini bersama kita merenungkan tema semua sama. Suatu kali di sebuah pasar tradisional ada begitu banyak pedagang. Pedagang yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Ada ibu-ibu yang berhijab itu menjual banyak sayuran. Ada juga seorang bapak, ya, dia adalah seorang Kristen yang juga taat. Ia menjual ikan-ikan yang segar. Dan juga ada seorang anak muda yang menjual kue-kue. Dan juga banyak yang lainnya. Penjual-penjual yang datang untuk memberikan usahanya yang terbaik dengan latar belakang yang berbeda-beda, berkumpul menjadi satu di sebuah pasar. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pekerjaan yang dilakukan, dalam keseharian yang mereka kerjakan, mereka tidak saling bertanya, apa agamamu? Bahkan mereka tidak saling bertanya apa agamamu ketika mereka membeli ataupun menjual. Yang mereka lakukan hanya melihat senyum, kejujuran, dan juga mengusahakan kebutuhan mereka bersama. Dan di tengah pasar itu berdiri sebuah warung kecil milik seorang pria tua. Yang dimana di dinding warungnya itu tertulis dengan sebuah kapur, sebuah tulisan yang begitu indah. Tulisannya demikian, di mata Tuhan kita seperti warna dalam pelangi. Tidak ada yang lebih terang satu sama lain. Semua warna punya tempat dan semua warna dibutuhkan untuk membentuk keindahan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, suatu kali di kota itu dilanda hujan yang begitu deras. Hujan itu begitu deras sampai akhirnya beberapa rumah pun kebanjiran. Dan banyak orang yang kehilangan dagangannya, kehilangan sumber usahanya. Tetapi di pasar itu, di pasar tersebut, di tengah bencana yang mereka rasakan, banjir yang terjadi, orang-orang justru saling membantu. Ketika sang penjual ikan justru memberikan sisa dagangannya kepada mereka yang kelaparan. Dan sang ibu yang menjual sayur
itu menampung anak-anak yang terdampak oleh banjir yang kampungnya tergenang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam kondisi yang demikian, tidak ada satupun dari mereka yang bertanya, kamu ini dari suku mana? Atau kamu ini agama apa? Atau mungkin bahkan pertanyaan ibadahmu bagaimana? Yang ada hanyalah tindakan kasih untuk saling menolong satu sama lain. Yang ada justru mereka bahu-membahu menyediakan kebutuhan satu sama lain selagi mereka bisa membantu. Ibu bapak saudara yang terkasih, seorang anak kecil sambil melihat pelangi muncul di langit setelah hujan, itu berkata kepada ibunya, "Wah, Tuhan sayang semua ya Mak, soalnya pelangi ini warnanya lengkap." Lalu ibunya pun tersenyum dan berkata, "Iya Nak, kasih Tuhan itu tidak pilih-pilih, semua dikasihinya. Kita pun harusnya begitu." Pada saat ini, melalui ilustrasi yang bersama kita lihat, kita menyadari bagaimana sungguh kasih Tuhan itu nyata. Dan anak kecil dengan ketulusan hati menyadari bagaimana kasih itu tanpa syarat untuk semuanya. Kasih Tuhan itu dibagikan kepada sesama. Dan itulah yang membuat keadaan menjadi begitu indah. Ketika mungkin seperti pelangi, kita menjadi satu di tengah segala perbedaan warna. Tapi setiap kita yang menjadi satu di tengah perbedaan itu sungguh dapat menjadi indah ketika ada kasih Tuhan di dalamnya. Dan ketika kita menyadari bahwa kasih Tuhan itu untuk semua, bukan hanya untuk kita, bukan hanya untuk kelompok kita, tapi sungguh untuk semua orang tanpa terkecuali. Dan pada saat ini bersama kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai 36 yang juga mengingatkan kita bahwa sungguh semua layak mendapatkan kasih Tuhan. Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 36. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Inilah bagian firman Tuhan dengan konteks ketika jemaat mula-mula mempunyai sebuah pertanyaan. Siapa sajakah yang dapat menjadi umat Allah yang baru? Ketika sudah ada umat Allah yang sungguh bersatu, yang sungguh merasakan kasih Allah, muncul sebuah pertanyaan, siapa lagi yang sungguh dapat bergabung bersama dan menjadi umat Allah yang baru? Dan kita tahu bagaimana Allah pada akhirnya menunjuk Petrus untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Padahal Petrus mempunyai keyakinan bahwa sesungguhnya keselamatan itu, berita baik atau Injil itu hanya diberikan kepada orang-orang pilihan atau orang-orang Yahudi. Tapi sungguh Allah menyatakan sebaliknya. Tapi sungguh Allah memperlihatkan pada Petrus bahwa Injil atau kabar baik itu seharusnya diberikan kepada semua, tidak hanya kelompok tertentu. Dan kita juga melihat bagaimana
berita tentang Injil yang diberikan kepada semua ini diteguhkan lewat Paulus dan Barnabas yang dipilih dan diutus untuk memberitakan Injil ke orang bukan Yahudi di luar Palestina. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh Allah menyatakan kasih bagi semua orang dan Allah tidak membedakan orang. Seperti yang Petrus katakan di dalam kesadarannya ketika ia menyampaikan, sesungguhnya aku mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Siapapun itu, Allah tidak membeda-bedakannya. Sungguh semua layak mendapatkan kasih dan berita baik tentang Tuhan. Setiap orang dari bangsa manapun yang sungguh takut kepada Tuhan dan mengamalkan kebenaran itu berkenan di hadapannya. Tidak harus dia terlebih dahulu adalah sosok yang terpilih atau bahkan orang Yahudi. Tapi sungguh orang yang takut akan Tuhan dan mengamalkan kebenaran, yang melakukan kebenaran di hadapan Tuhan, itu berkenan kepada Tuhan. Dan kita pun melihat bagaimana kisah Allah mengasihi semua orang, itu nyata dalam firman yang sungguh kita baca. Kalau di perjanjian lama kita mengingat tentang kisah Yunus. Yunus yang begitu marah karena Allah menyatakan kasih dan pengampunan kepada Niniwe. Kepada kota yang dianggap oleh Yunus itu tidak layak mendapatkan kasih Allah. Mereka bukan orang-orang terpilih, mereka adalah orang-orang yang berdosa. Tapi sungguh Allah menyatakan pengampunannya. Allah menyatakan kasih-Nya dengan memberikan kepada mereka kesempatan. Allah mengingat Niniwe dan setiap orang yang di dalamnya. Allah mengasihi mereka. Dan Ibu Bapak Saudara yang terkasih, bukankah melalui kisah ilustrasi, melalui firman Tuhan, kita pada hari ini sungguh diingatkan bahwa semua orang layak untuk dikasihi. Semua dengan latar belakang apapun, dengan kondisi ekonomi yang sungguh berbeda, dengan kondisi agama ataupun pilihan beriman yang berbeda, sungguh layak untuk dikasihi. Dan ini juga nyata dalam kehidupan Romo Sugio. Bapak Ibu Saudara, inilah sosok yang sungguh luar biasa. Ialah Romo Sugio yang lahir pada 25 November 1896, jauh sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan Romo Sugio ini merupakan sosok yang lahir dari keluarga Muslim Abangan yang menjadi abdi dalam di Keraton Kasunan Surakarta. Ibu Bapak Saudara yang terkasih, inilah sosok yang hidup di tengah penjajahan oleh Belanda dan juga Jepang. Dan Romo Sugio ini memiliki seorang ayah yang merupakan abdi dalam dan juga seorang ibu yang merupakan pedagang ikan. Kehidupannya tidak mudah karena ia tumbuh juga di dalam keluarga yang kekurangan. Ia sungguh merasakan kemiskinan dan juga terlebih ketakutan karena hidup di tengah zaman penjajahan. Tapi di dalam keadaan yang tak mudah tersebut, Romo Sugio tetap mendapatkan pendidikan ketika ia masih kecil. Dan ketika ia berumur 13 tahun, Romo Sugio diminta bergabung ke sekolah Jesuit bersama dengan Pater Frans van Lith. Ialah seorang tokoh Katolik yang memperjuangkan pendidikan orang Jawa pada masa
penjajahan Belanda. Dan meskipun pada saat itu Romo Sugio tertekan dengan cibiran dari teman-teman dan juga tekanan teman-teman sebayanya karena ia belum menjadi Kristen. Tapi Romo Sugio tidak patah semangat untuk tetap belajar. Ia tetap tertarik dengan agama Katolik sehingga akhirnya pada tahun 1910 ia meminta untuk dibaptis. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kemudian di tahun 1931 Romo Sugio menerima sakramen imamat. Itu penahbisan menjadi imam di gereja Katolik. Sungguh luar biasa, dari latar belakang keluarga yang berbeda, kepercayaan, Romo Sugio memberikan diri untuk menjalani sebuah panggilan sebagai seorang imam, sebagai seorang hamba Tuhan. Dan ia akhirnya menjadi seorang Romo. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh Romo Sugio adalah sosok yang tidak pernah berlindung di balik privilege-nya sebagai seorang imam gereja. Justru ia adalah sosok yang sungguh menyatakan imannya itu kepada Tuhan lewat pelayanannya di gereja dan juga di masyarakat. Di tengah kesulitan pada masa penjajahan atas bangsa Indonesia, ia melakukan banyak cara, termasuk menulis surat kepada Paus tentang kekejaman penjajahan, bahwa penjajahan itu adalah kejahatan yang tidak seharusnya dirasakan oleh bangsa manapun termasuk Indonesia. Dan di tengah kesulitan kehidupan tersebut, Romo Sugio, ia terus melakukan pelayanannya dan tetap berjuang. Ia menyediakan tempat bagi para pengungsi dan juga memenuhi kebutuhan mereka. Walaupun mungkin ia sendiri adalah sosok yang juga kekurangan, tapi ia tidak patah semangat. Ia tidak memandang siapapun atau dari latar belakang apapun yang berbeda. Tapi sungguh Romo Sugio mengedepankan kehidupan, pelayanan berdasarkan kasih dan juga memperjuangkan segala hak yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Sehingga ia terkenal dengan slogan yaitu 100% Kristen atau Katolik dan 100% Indonesia, di mana imannya dalam kasih sungguh dinyatakan dan juga dirinya sebagai orang Indonesia juga tetap diperjuangkan, apalagi dalam masa-masa penjajahan yang sungguh menyiksa. Ibu bapak saudara yang terkasih, sungguh kisah Romo Sugio menguatkan kepada kita bahwa di hadapan Tuhan sungguh semuanya layak mendapatkan kasih Tuhan. Sungguh semuanya layak mendapatkan panggilan untuk beriman dan juga menyatakan kasih kepada sesama dengan latar belakang yang berbeda satu sama lain. Kita tidak layak membedakan dan menghakimi satu sama lain karena Tuhan pun adalah sungguh yang melihat setiap kita semua sama di dalam kasih. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita meneguhkan hati kita untuk meneladani apa yang boleh Tuhan nyatakan, bahwa semua sama, Allah tidak membedakan orang, begitu juga dengan setiap kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan karena pada kuliah Alkitab malam pada saat ini, sungguh kami mengingat bahwa Tuhan, Engkaulah sosok yang tidak membedakan orang.
Engkaulah sosok yang sungguh menyatakan kasih-Mu. Dan siapapun yang takut dan juga berkenan melakukan kebenaran di hadapan Tuhan adalah sosok yang layak di hadapan Tuhan. Dan kami mohon kiranya setiap kami sebagai orang beriman sungguh dikuatkan untuk menyatakan kasih kami kepada sesama tanpa membedakan satu sama lain. Sungguh kami dikuatkan untuk tidak menghakimi satu sama lain, tidak mengkotak-kotakkan diri kami dan memisahkan diri kami. Tapi sungguh kami mau menjadi berkat, kami mau menjadi Alkitab yang terbuka yang sungguh dibaca oleh sesama. Sehingga orang-orang bisa melihat Tuhan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan diri dan kehidupan kami ke dalam tangan penyertaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian kuliah Alkitab malam pada saat ini. Tuhan berkati selalu, dan jika Bapak Ibu Saudara ada pertanyaan ataupun ada sharing, silahkan disampaikan di kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati.